seperti saya bilang tadi ya, ini kira-kira nanti pokok bahasan kita ya. Ada nanti sedikit introduction. Introduction kemana siapa introduction? Yang ngasih introduction siapa? Izin jawab dok, kalau kemarin Prof. Ali dok. Oke, ya. Jadi mungkin itu membuka wawasan. Jadi kami sangat berkepentingan ya supaya rekan-rekan sekalian ya nanti ada apa knowledge, ada skill mengenai EKG ini. Karena EKG ini pintu masuk bagi kalian nanti. Nanti waktu mau kerja ya orang minta sertifikat ACLS, ATLS, BLS itu semuanya basicnya adalah EKG ya. Jadi kalau kalian EKG-nya kurang nanti takutnya kalian nanti kesulitan untuk waktu di ACLS, BLS atau ATLS sehingga nanti akan kesulitan untuk memperoleh lowongan pekerjaan ya. Jadi mungkin kemarin Dr. Erwin sudah ngasih ini ya adanya grafik dari jantung bahwa mana ini gelombang P itu adalah depolarisasi atau aktivitas dari atrium ya atrium ini QRS ini ventricle kontraksi dan ini adalah relaksasi. Nah, lihat bahwa PQRST PQRST ya ini kalau kemudian ini adalah interval RR interval ini R puncak ini disebut puncak R jadi kalau orang bilang RR interval RR interval ini ya jadi berapa RR interval itu menentukan heart rate nantinya ya. Nah supaya ini juga bahwa pada gelombang QRS yang berperan paling banyak walaupun ada yang lain atrium. Kemudian yang pada yang sini yang di T itu yang banyak itu kalium ya. Jadi tadi gelombang ini adalah gelombang P ya. Kemudian dia agak sedikit diam sampai dimulai Q. Kalau small Q itu masih normal. Jadi ini PR interval. Jadi kondisi-kondisi normal semua ukuran-ukuran ini adalah ukuran-ukuran normal nantinya. Berapa itu semua harus ukuran normal. Tingginya pun ukuran normal. Ya, proporsi tingginya gelombang P, proporsi tingginya gelombang R, T itu adanya seperti ini. Jadi gelombang P yang paling landai, ini yang paling tinggi, ini yang agak sedang. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya nanti ketemu gelombang T-nya ini nggak ada, dia flat, ya, atau dia inverted, atau dia lebih kecil lebih, berarti ada kelemahan dari relaksasi, gangguan relaksasi. Ya, jadi ini ukuran-ukuran ya normal. Ya, jadi PR interval itu 0,16 ya, jangan lebih dari 0,20. QQ itu intervalnya gitu ya. Ini ya. Nah, ini artinya kalau pada yang normal ini slow. Kenapa slow? Karena rate-nya di bawah 60 ya, di bawah 60. Normal begini. Pada kondisi normal ini P wave-nya ini saya tunjukkan dia upright ya ke atas dan bentuknya sama ya. Jadi nanti kalau kamu ketemu nanti ada gelombang QRS-nya bagus tapi nya bagus berubah-berubah itu yang disebut alternate P wave. Artinya alternate itu berubah-ubah ya. Nah, ini PR interval normal 0,12 ya. Ini QRS tinggi ini lebarnya lihat bahwa walaupun itu pompa itu ini ada aktivitas dari ventricle yang sekian besar, tapi terlihat bahwa waktu yang diambil untuk kontraksi hanyalah 0,06 ya, artinya cuma 60 milisecond. Ya, coba bayangkan kontraksi ventricle itu memompa darah hanya butuh 60 milisecond. Itu lebih cepat dari kamu berkedip, ya. Nah, ini gambaran, ini namanya EKG 12 lead. Ya, jadi ada yang ECG yang lengkap seperti ini, ada yang ECG 1 lead aja panjang ya. Ada ECG yang lebih 3 lead, 3 berarti tapi dia ini ada yang ini langsung 1 lembar ya, 1 lembar seperti ini. Ya. Nah, ini menunjukkan rate-nya tuh tidak R-nya tuh P ke P, R ke R itu kira-kira hampir 4 ya. Nah, 1 menit adalah 300 kotak sedang.
Sehingga kalau di RR begini 300 bagi 4 berarti kira-kira harganya 70-an ya, 76, 75 ya. Dan untuk kita bisa tahu bahwa ECG ini normal apa tidak, kita lihat di AVR ya. AVR ini pada kondisi bukan dextrokardi ini harus semuanya negatif. P-nya negatif, QRS-nya negatif, T-nya negatif. Ya, jadi dia negatif, isolasi. Kalau kalian bikin EKG dan ininya ke atas, ya itu tadi, ya artinya kalau tanpa pemeriksaan fisik, kalau kita pemeriksaan fisik, memang jelas-jelas apexnya di kiri, APR-nya ke atas, itu kamu artinya salah kalau elektrodenya. Ya, tapi kalau kamu tanpa melihat, tanpa periksa perawat, pasang-pasang aja, nah, tiba-tiba ini naik ke atas semua, itu bisa dua kemungkinan. Satu salah, kedua memang ada dextrokardi. Ya. Nah ini normal. Normal, ingat bahwa normal itu ada variabilitasnya 12 lead ya. Jadi ada kriteria-kriteria yang harus ini ya, harus kita lihat ini apa 12 lead. Kok berubah ya? Agak berubah. Jadi setiap P itu diikuti oleh QRS ya. Kemudian yang normal yaitu 60 sampai 100 km. Mungkin ada variasi sekitar 10. Jadi kalau misalnya nanti ada pasien kita normal ya, heart rate-nya misalnya 56 ya, atau di atas 104 ya, 105, itu masih dalam batas normal. Ya, 10%, di bawah 10% ya. Ini juga kriterianya ya, bagaimana tingginya P ya, 2,5 kotak ya tingginya, lebarnya itu kira-kira begini. Nah kalau dia lebih lebar itu lebih tinggi, nah itu kita akan mungkin ada hipertrofi atrium kanan, hipertrofi atrium kiri ya begitu ya. Nah ini normalnya PR interval seperti ini. Kita mungkin nanti ketemu apa kalau short PR artinya di bawah 0,12, ingat bahwa ada YPW ya. Ya, mungkin ini sekedar untuk kamu data itu bisa diambil ini semua ya, artinya oke, nanti kita kembali ke kuliah kita hari ini. Ini kelihatan ya? Sudah dok, kelihatan. Oke, jadi kalau introduction itu atau saya ambil dulu introduction-nya. Oke, nah, ini yang penting ya. Jadi kita tahu bahwa di kita ini ada 3 sirkulasi ya. Satu sirkulasi pendek, itu sirkulasi pulmonar, itu dari ventrikel kanan ke paru, nanti balik ke vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri, kemudian ke sistemik balik lagi ke sini. Nah ini kenapa biru itu CO2 tinggi, kenapa merah O2-nya tinggi. Jadi ini oxygen rich, oxygen rich. Nah ini limfe ya, ya jadi ada sirkulasi satu lagi. Nah nanti entah tiba-tiba ada bengkak di tungkai, bengkak di lengan ya. Nah, bisa vena, bisa limfenya ya, cairan limfe ya pada ya apa, nah, kaki gajah bukan ini yang terganggu, bukan vena yang terganggu, tapi ini yang terganggu ya. Jadi ini ada 3-nya. Jadi kamu bisa bayangkan misalnya di sini ada ginjal ya, ginjalnya rusak, tentu akan kerja dari jantung ini akan susah ya untuk melewati penyempitan di ginjal, sehingga tensi kita jadi tinggi ya. Jadi logikanya tensi tinggi itu ada sesuatu di depan yang ada tahanan periferi yang meningkat ya. Blood pressure itu adalah perkalian dari cardiac output dan tahanan perifer ya. Jadi kalau biasanya jantung biasa-biasa aja, kalau yang keluar dari jantung kan sama, tapi kalau nanti di sininya ada penekanan, ada penyempitan, itu akan meninggikan tekanan perifer dan itu akan beban untuk jantung untuk memompakan.
Nah, ini beda antara arteri sama vena. Arteri itu ototnya tebal, ya, ototnya tebal, ya. Ada tunika intima, tunika media, tunika ini, ya, arterisia. Nah, dia los aja, los, ya, ini. Nah, pada vena itu ada klep, ya, ada valve, ya, ada valve. Jadi begitu darah sudah ngalir sana, dia akan tertutup sini. Jadi nggak mungkin ngalir lagi. Nah, kenapa? Kalau arteri darahnya maju bentuknya puls karena dorongan dari jantung setiap kontraksi. Tapi kalau vena ke atas tidak ada yang pompa, nggak ada jantung di kaki, ya, nggak ada pompa di kaki. Sehingga tadi naik, ya. Jadi bayangkan nanti kalau misalnya di atasnya ada sumbatan, misalnya ada tumor di inguinal kanan, tentu vena kaki ini nggak bisa naik sehingga kakinya jadi bengkak. Ya sama kayak kaki gajah itu ada apa? Gajah getah bening yang membesar sehingga terjadi begitu. Ya. Nah, jadi ini ya bagaimana nanti pada jaringan-jaringan yang sangat kecil itu pertukaran ya antara arterial sama venus ya. Ini pada di animal namanya end artery ya, di mata, di ginjal, di otak, di otot jantung ya. Nah, sehingga kalau ini yang terganggu itu akan terganggu sekali ya. Nah, di tingkat yang paling kecil ya, misalnya ini sel ini itu akan ini. Jadi setiap sel itu akan mendapatkan jatahnya ya. Jadi satu sel pun tidak ada pembuluh darah, dia cuma lihat, tapi dia bisa mampu untuk ini permeabilitas ada, jadi saling tukar. Misalnya si O2-nya ini, misalnya ini ada alveoli, ini pembuluh darah. Alveoli ini misalnya CO2-nya banyak, CO2-nya masuk sana, yang O2-nya masuk sini, jadi pertukaran. Ya, jadi kalau pada pasien-pasien pneumonia yang terganggu ada alveoli, jadi pertukaran ini akan menurun sehingga terjadi hipoksia. Ya, seperti itu. Nah, pada pasien-pasien COVID sekarang yang terjadi bukan pertukaran ini, ya, tapi pembuluh darah ini blocking, ya, karena hiperkoagulasi, karena inflamasi hebat, pembuluh darah ini tersumbat. Jadi apa daerah-daerah jangkau paru yang di ujung ini disalah nekrosis sehingga tidak ada pertukaran. Jadi walaupun kamu pasang dia ventilator, tadi hampir kadang-kadang tidak ada perbaikan ya karena tadi dia akan hanya memperbaiki paru-paru sisa, tapi paru-paru yang ini nggak bisa lagi ya. Yang ini ditolong dengan antikoagulan atau heparin untuk supaya mengalir lagi darahnya seperti kejadian infark jantung seperti ini ya. Makanya ada infark jantung tapi nggak ada di pembuluh darah yang disumbat jadi gara-gara COVID. Nah, ini tadi tingkat yang paling kecil ya. Dan tadi semua kita hampir jantungnya itu di kiri. Ini apexnya ya. Jadi ini ada vena cava superior, vena cava inferior. Ini begini ya. Nah, ini apa? Apa ini? Ini apa yang ini? Yang besar aorta. Yang ini pulmonar ya. Jadi kalau kamu disuruh melakukan pemeriksaan fisik batas jantung, ya logikanya kan disuruh di sini ya, linea midclaviculis kanan. Kamu ketok ke bawah, nanti ketemu redup ya. Kamu minta pasiennya untuk tarik nafas, ya kamu ketok lagi. Kalau ada sonor lagi, berarti ada peranjakan, ya. Itu berarti normal, ya. Jadi peranjakan paru, hati, ya. Nanti dari sana setelah ketemu panjangan porati kamu naik 1 iga ya, 1 iga kamu ketok ke sini, kamu ketok ke medial, kamu dapatlah batas jantung kanan ya di parasternal ya. Nah, kemudian untuk batas kiri karena ini bukannya ini kan miring nih. Ya, dia kan miring. Sehingga tadi kalau kamu mau batas kiri, kamu turun 1 iga lagi ya, kamu ketok dari peka ketemu sonor, ketemulah batas jantung kiri. Ya, itu seperti yang saya ajarkan. Tapi kalau ada juga yang dari sini ke sana, kan sini kan sonor semua, ya, sonor semua. Ya, tapi tadi kalaupun iya, kamu tadi dari sini dari batas kanan kamu 1 iga, dari sini kamu larinya ke sana, ketemulah batas kiri. Ya.
Ini kemudian kalau kita buka, ya, kita buka ini jantung, di bawahnya diafragma, dikelilingi paru, di depan ada sternum, di belakang ada tulang belakang. Ya, kalau kita buka tadi ya begini, ya, jadi makanya di sini, ya, ya, ini mitral, pulmoner. Nah, di depan adalah yang paling depan adalah pulmoner. Ya, yang paling depan di jantung ini yang di depan nempel ke sternum adalah bagian jantung kanan. Jantung kiri agak ke belakang. Ya, nah ini mungkin Siri Tonga tahu nggak bagaimana kontraksi ventrikel kanan sama ventrikel kiri? Bareng nggak? Ya. Kontraksi ventrikel kanan sama ventrikel kiri mana duluan? Yang mana duluan? Kiri dulu atau kanan dulu? Rasanya hampir berbarengan nggak, Dok? Hah? Hampir berbarengan nggak, Dok? Iya, Dok. Irena, mana yang duluan? Jantung kanan dulu atau jantung kiri dulu? Setahu saya barengan sih, Dok. Nggak ada yang salah satu lebih awal atau lebih lambat. Ya, kamu lihat ini ototnya, ya. Ototnya kan melingkar tuh, nah, ya. Nah, melingkar. Nanti dibalas gitu ya. Jadi piring seperti itu. Jadi ototnya piring seperti itu, melingkar segitu, ya. Sehingga waktu kontraksi dia akan jepit, ya, akan jepit. Sama halnya kalau pasien-pasien postpartum, ini pembuluh darah itu akan dijepit oleh otot, ya. Kalau udah dijepit otot, dia akan pendarahan postpartum terus. Nah, ya, ini waktu jantungnya itu terus membesar seperti itu, pembuluh darahnya bebas, isinya janin. Nanti waktu sudah janin keluar, nanti dia menjepit lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia akan mengalami evolusi dan itu menjepit pembuluh darah sehingga perdarahan berhenti. Sehingga kalau misalnya ada yang mengganggu ini nyatu begini, ya misalnya ada plasenta tinggal, ya kalau di jantung misalnya ada trombus, sehingga ini terganggu dan itu akan mengganggu, ya akan terjadi perdarahan terus, ya. Jadi jantung itu bareng, ya kanan kiri bareng, jadi bukan begini jantungnya, bukan begini tapi ya gitu ya, gerakannya begitu, gerakannya kayak orang meras, makanya disebut squeeze. Ya, jantung itu squeeze, bukan pump, bukan begini, ya, tapi squeeze. Makanya kita mengenal adanya ictus, ya, karena ictus jadi begini, yang putar, yang kiri ini apexnya memukul dinding, ya, memukul dinding depan, itu ada beberapa pukulan dinding itu namanya seperti ictus. Ya, jadi pasien-pasien yang kurus, kita kamu bisa apa ictus, ya. Nah ini. Dan inilah yang kita rekam jantungnya. Aktivitas otot ini yang kita rekam. Ya, otot ini kalau dia sehat ya kita rekam begini. Ya. Nah bayangkan kalau misalnya di daerah ini infak, sehingga otot yang ini tidak bekerja. Ya tadinya begitu, sehingga ini tidak bekerja. Itu aja yang bekerja, itu diem. Ya. Karena ini di dalamnya ada otot lagi. Ada otot lagi. Yang ini bagian luar saling melengkapi. Kemudian di dalamnya ada lagi, bentuknya begitu. Nah ini ya perikard, ya ada perikard, ya perikard serang ini ototnya, ya. Jadi pada pasien-pasien yang ini kita merekam otot ini, ya aktivitas otot ini yang kita rekam, ya. Nah ini kenapa dia permukaannya seperti itu, ya kenapa pada saat dia stolik ini ngelurus, ya. Nah, pada saat dia sistolik dia akan gitu lagi. Ya, itu tujuan ini, ya. Dan ini ya EKG kita selain kita untuk memang ngomong soal irama, dia akan bisa tadi kita evaluasi misalnya pasien nanti EKG infak, karena ini pembuluh darah kanan, ini koroner kanan itu memperdarahi daerah kanan, yang kiri diperdarahi oleh yang kiri. Saya gabung dua. Satu ke depan yang disebut LAD, ya, left ascending, ya, dan ini left anterior descending, ini yang CX-nya, ya. Kemudian, nah ini yang kita pelajari sekarang, ya. Jadi ada S anun, kemudian nanti dia ngalir ke sini, dia hanya merambat, ya. Ada disebut itu internodal tract, tapi sebenarnya tidak ada
Itu bayangan aja. Jadi ada disebut Bachmann bundle, ada yang internodal tract, ada yang disebut anterior, middle, dan posterior. Yang ada sebenarnya ini aja. Ini di dekat ini apa? Inferior vena cava superior di belakang ya atrium ya. Nah, disebut irama normal ya, jantung itu normal kalau disebut sinus ya, irama sinus. Jadi EKG normal adalah normal sinus rhythm. Ya, kenapa sinus? Dia berasal dari sinus. Jadi gelombangnya, rangsangannya itu diawali dari sinus. Ngalir sini, ngalir sini. Sehingga dari sini ke sini ya, itu PR interval. Ya, yang nanti kontraksi QRS, kemudian relaksasi. Ya, jadi yang penting ini di sini sangat penting ya. Jadi ini keluar sinyal kalau ke sini, kalau ini kontraksi bentuknya gelombang P, tapi waktu dari sini ke AV node, ini AV node itu PR interval. Ya. Ya, ini bundle his. Yang ganti cabang kanan, cabang kiri provinsi. Nah, kelebihan otot jantung tidak seperti otot yang lain, terpisah. Jadi kalau kamu makan daging sapi ya, makan rendang atau makan Maldives ya, kamu putusin dia lepas ya, lepas ya, kayak ini enak ya, lepas seperti itu. Tapi kalau jantung nggak bisa lepas, dia nyatu ya, ada interkalasi. Jadi masing-masing otot saling berhubungan. Jadi satu terangsang akan semua terangsang semua ya. Jadi dia tiap sel ini bisa menjadi pacu jantung ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa kita harus bikin EKG 12 lead? Ya, karena tadi jantung itu kan 3 dimensinya di sini. Dia hanya satu titik ini, lihat seperti ini, dia di dada. Jadi di ekstremitas ada 4 lead ya. Nah, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Di dada itu ada 6 lead ya, 6 lead. Itu ada P1 sampai P6. Sehingga nanti bisa mesin melakukan proses, dan itu yang keluar rekaman jantungnya PQRS itu bentuknya adalah resultan dari semua 10 lead tadi. Tapi muncul bentuknya adalah 12 lead. Sehingga tadi mana ada orang melihat gajah di depan kelihatan buntutnya nggak ada ya. Jadi kalau misalnya Jose tahu oh gajah buntutnya seperti ini, padahal Jose dekatnya di depan gajah, nggak mungkin ya. Jadi ini kita juga dapat pelajaran di sini bahwa tidak ada satu orang yang sangat pintar semua ya. Mungkin Leo pintarnya dari depan ya, dari depan gajahnya. Mungkin si Tongan nanti pintarnya dari bagian perutnya kan. Tapi nanti kalau dengan diskusi, dengan saling sharing pendapat, kita ketemu satu pendapat yang utuh seperti itu. Jadi tidak ada yang paling pintar, tidak ada. Ya, tidak ada yang paling pintar. Siapapun, maunya IQ-nya 1000 pun, nggak ada yang paling pintar. Masih ada. Misalnya nanti Fadil pintar sekali bikin tempe, tapi cuma tempe doang gitu ya. Suruh bikin pempek dos nggak bisa ya, gitu ya. Pak pintar lah si Mentari bikin pempek ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang tadi kita jangan menutup diri bahwa kalau kita belajar, kita jangan menutup diri. Jangan sampai itu aku udah tahu tuh. Itu aku udah tahu tuh. Dan itu namanya menutup diri, ya. Selagi kita tahu ya biarin aja, dengar aja, ya. Karena masih ada bagian yang kita tidak tahu, ya. Oke, ini EKG ya, mesinnya, EKG-nya ini ya. Nanti suatu saat kalian harus bikin EKG sendiri, nanti bagaimana membacanya. Nanti ada troubleshooting ya. Kadang-kadang di sini nggak ada gambar di layar ya. Nanti gambarnya kenapa vibrate ya, kenapa banyak artefak, itu kamu harus belajar semua ya, harus belajar semua itu ya. Bagaimana starting mesin ini, bagaimana merekod. Jangan kamu lagi belajar ini, jangan kamu terlalu banyak nyuruh orang ya, kamu harus kerjain sendiri ya. Dia tahu ya. Dia tahu kalau kesulitan begini apa sih penanganannya, kalau begini apa sih penanganannya gitu ya. Kalau begini oh salah ya, kenapa begitu alat ini dipasang ke pasien keluar rekamannya
Kalau rekamannya ini belum benar, jangan dilepas dulu nih, kamu bisa ulang lagi. Tapi kalau misalnya udah lepas, kemudian pasiennya sudah berdiri, udah pakai baju, salah Pak, bikin baru kan itu agak sedikit kurang nilainya gitu ya. Nah ini bagaimana merekam mungkin Dr. Ewan sudah dikasih bagaimana ini ya, ini 12 slide ya. Jadi bagaimana naroknya ya, narok slide ini bagaimana ya. Ini P1, P2. Jadi kamu kalau mau gampang, kalau normalnya seperti ini biasa-biasa aja. Tapi kalau pasiennya misalnya emfisema, pasiennya kurus tinggi sekali, pasiennya pendek sekali, yang pertama kami cari adalah P4. Ya, cari P4. Bagaimana cari P4? Bisa tadi pakai perkusi atau pakai auskultasi. Di mana paling tinggi, ya taruh situ P4. Ya, P4, nanti taruh P4, P5, P6, 1 IGA. Ya. Kemudian untuk gimana yang P3? Jangan P3 dulu. Kamu naik 1 IGA, taruh di parasternal P1, P2. P3-nya ikut aja. Ngerti ya? Nah, jadi kamu bentuknya begitu. Jadi kamu jangan digini-gini nanti 1 P3 di sini, P4 di sini, tinggi jauh sekali. Ya. Jadi kita tuh merekam jantung beneath the skin. Ya, not away the skin, ya. Jadi betul-betul alat kita itu di atas, di bagian yang kita rekam. Ya, jangan dia sudut, jangan bentuk sudut. Kalau bisa tadi ya tegak lurus dengan jantung yang direkam di bawahnya. Ya. Ini ya P1, P2, P3. Nah, kita lihat bahwa tanda ini besar di sana, artinya dia merekam. Ya, merekam, menampung ini kalau jadi. Ya, dan itu lihat gradasinya ya. Oke, ini kan gradasinya di V1 R-nya lebih kecil dibandingkan V5 karena tadi jantungnya asisten sini, makin mendekati yang ini akan makin tinggi dia ya. Jadi di V1 lebih rendah, V2 lebih tengah, V3 agak tinggi, nanti V yang paling tinggi di sini ya. Jadi ini yang direkam ya, ini kira-kira ya kalau kita lihat ya. Oke, ya, jadi dari SA node melambat ke ini kedua, ini stop di AP node ya, ini PR interval muncul kiri, nanti baru ini gelombang QRS ya. Ya, jadi jelas bahwa ini kalau kita bagi ini ventricle, ini di atas ventricle. Ya, jadi ini SA node, anode kemudian melambat keluar sinyalnya, melambat ya berhenti, tadi stop sebentar di sini, ini stop sebentar, kemudian baru QRS-nya kontraksi. Ya, oke, mungkin ini nanti ya, ini ini, jadi ini yang penting ya. Jadi cardiac output itu adalah volume, stroke volume ditambah heart rate. Jadi bayangkan kalau misalnya pasien kita aritmia, ya aritmia itu bisa sangat lambat, bisa sangat cepat. Ya, tadi detak jantung kita itu 60 sampai 100 kali per menit. Jadi untuk mendapatkan suatu cardiac output atau blood pressure yang normal, tadi tergantung pada stroke volume dan heart rate. Ya, jadi kalau stroke volume-nya biasa normal aja, misalnya pada orang hipertiroid, ya pada orang hipertiroid, jantungnya normal, ya artinya cardiac output-nya dianggap normal. Tapi heart rate-nya kena dirangsang oleh tiroksin menjadi 120 kali per menit. Awal-awalnya nggak apa-apa, tapi selanjutnya dengan heart rate yang tinggi itu pengisian darah ke ventricle itu waktunya kurang, ya sehingga ujung-ujungnya cardiac output akan turun, ya. Dan itu akan mengganggu gangguan ginjal, bisa mengganggu blood pressure. Bisa aja nanti pada hipertiroid akan terjadi dekor, yang nanti akan terjadi thyroid heart disease. Ya. Jadi bisa aja lambat sekali, tiba-tiba pasiennya sinkop. Kenapa? Tiba-tiba heart rate-nya jadi 30. Ya. Jadi gangguan aritmia itu akan mengganggu supply, ya supply darah kemana-mana. Karena suplainya tidak secara berirama normal, dia akan mengganggu, ada kadang kecil, kadang besar, kadang lambat ya. Nah,
ini jadi, nah EKG itu akan memberi kita banyak sekali informasi, ya, tapi bisa diringkas. Jadi EKG itu akan memberikan kita mengenai ritme irama dari jantung. Normal tadi irama sinus, ya, artinya irama yang berasal dari S anod, ya, karena setiap bagian jantung bisa menjadi pacemaker, ya, bahkan di ujung, ya, di ventricle yang paling ujung itu bisa jadi ventricle, pacemaker, dan kalau itu terjadi bisa akan timbul VT atau VF, ya. Nah, nanti setelah itu ECG akan memberikan kita itu berapa kecepatan jantung. Jadi tadi dia berasal rangsangannya dari sinus dengan rate yang 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kemudian akan ketemu juga aksis, ya. Aksis, dan tadi kita akan juga memberikan informasi bagaimana kondisi kontraktilitas dari otot jantung. Jadi kalau otot jantung itu mengalami suatu kardiomiopati, misalnya kelainan genetik, tidak tahu sebabnya apa, ya, orangnya lesu, letoy, ya, malas, ternyata jantungnya itu kontraksinya pelan sekali, jantungnya bengkak, ya. Tapi ada juga yang habis infark, setelah infark dari ototnya jadi sikatrik, ototnya jadi tipis, sehingga tadi kontraksinya kecil. Makanya nanti kamu akan ketemu ECG yang voltasenya rendah-rendah, ya. Jadi kalau kamu pernah, kita kan sama-sama pernah tuh boleh di SMA praktek kodok, ya, praktek kodok kan pahanya diambil, kemudian kita setrum, ya. Otot kodok yang masih bagus, begitu disetrum dia kontraksi, dan kita mendapatkan yang artinya defleksi dari jarumnya ke atas. Makin baru otot itu kalau tetap makin tinggi, ya, makin banyak ototnya makin tinggi. Tapi begitu agak lama ototnya itu sudah mulai lemas, ototnya sudah mati, kadang tidak bergerak sedikit saja. Sama, jadi jantung yang kontraksinya kuat akan terekam oleh kita dengan voltase yang tinggi, ya. Nah, ini akan membentuk gelombang RS. Puncaknya adalah puncak R, ya, R wave, ya, itu yang menunjukkan ini sehat atau tidak yang otot jantung. Nah, jadi kita dalam hal aritmia hanya yang nomor satu ini, ya, nomor satu ini yang kita bagaimana ritme, bagaimana rate. Dan ingat bahwa gelombang yang normal, irama EKG yang normal adalah EKG yang berasal sinyalnya dari S anod, nanti menjalar ke dinding-dinding atrium kanan kiri, nanti ketemunya di AV node, nanti baru melewati bundle His, dia akan ke bawah, ya, ke ventricle, ya. Oke, ritme, ya. Nah, ini ada tulisan dari Elizabeth Geraldine, ya, temannya siapa nih? Ya, mungkin kok Abdul Halim nggak ada fotonya, ya. Abdul Halim mana ya? Ada ini Abdul Halim C. Ada Halim. Ya, Halim, ini teman kamu bukan Elizabeth? Bukan, ya? Elizabeth Geraldine, ya. Ini orang ini yang memberi kita panduan bagaimana kita membaca EKG, ya. Kamu lihat bahwa untuk membaca EKG yang pertama kali dicari adalah gelombang P, ya, gelombang P yang pertama kali dicari. Nah, ada yang lain, gelombang P dulu, ya. Gelombang P ini adalah gelombang yang didapatkan dari kontraksi atrium, ya. Jadi kontraksi atrium, ya. Kenapa dia tidak langsung P normal? Enggak, karena nanti ada P yang tidak normal, ya. Nah, jadi cari dulu gelombang P. Gelombang P tentu letaknya di mana? Di mana gelombang P letaknya? Ayo.
Di mana letaknya dia gelombang P? Gelombang P letaknya sebelum kompleks QRS, Dok. Nah, gelombang P bisa di mana saja. Ya. Bisa dia sebelum QRS, bisa di mana saja. Tapi yang normal, sinus normal, dia tentu sebelum QRS. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti di mana gelombang P, di mana saja. Kecuali pertanyaannya di mana gelombang P pada irama sinus. Ya, kalau irama sinus tentu P selalu mendahului QRS atau P selalu nanti diikuti oleh QRS. Tapi pada kondisi di mana saja bisa. Ya, makanya disuruhnya cari dulu P. Ya, ngajar P. Kalau ketemu P, ketemu P. Bisa ada P tapi tidak normal atau tidak ada P. Kan ada 3 pilihan. Kalau dicari-cari di 1, 2, 3 APR 1 tidak ada P. Tidak apa-apa, tidak ada P, jangan dicari ya. Tidak ada P, sudah tidak ada P, tidak masalah ya. Baru ke bawah. Nah, kalau ada P, lihat apakah P itu selalu diikuti atau mendahului QRS. Kan ini. Kalau iya, lihat PR intervalnya. Ya, kalau PR intervalnya normal tadi 0, maksimal 0,20, inilah irama sinus. Ya, normal sinus rhythm. Jadi kalau ada gelombang P, lihat apakah selalu diikuti oleh QRS. Kalau iya, berapa PR intervalnya. Kalau normal, dia irama sinus. Tuh bayangin, dari sini ke sini ke sini, itu sinus. Selebihnya ini bukan selebihnya bukan sinus. Ya, jadi yang sinus hanya ini. Nah, adalah gelombang P selalu diikuti QRS, PR interval normal, gelombang sinus. Selebihnya ini bukan sinus, ya. Oke, ya. Jadi tadi apakah P-nya normal, ya. Kemudian apa QRS kompleksnya lebar, positifnya gitu, apa ada hubungan beda. Kemudian apakah tadi ada irama lain? Ya, jadi kalau kita ketemu P, ada gelombang P, kemudian ada QRS, selalu ada correlated seperti itu, PR intervalnya normal, ya QRS-nya normal, kita ketemu normal sinus rhythm. Ya, ini ya. Nah, tentu ini apa irama sinus, ya adanya S anode, dia positif ini dia dan apa positif di luar tapi negatif di APR, ya gelombang P ini nanti bisa membaca semua, ya Dr. Erwin sudah ngasih, ya. Nah, rate ya, Dr. Erwin sudah ngasih juga 60 sampai 100. Ini bagaimana kamu nggak? Jadi tadi kalau 1 kotak kecil 0,04. 5 kotak kecil itu kotak sedang ya 0,2. 5 kotak besar 1 detik. Ya. Jadi kalau kamu ketemu R-wave puncak-puncak ini 5 kotak besar ya, berarti kecepatannya adalah 300 dibagi 5. Ya adalah 60. Ya. Tapi kalau udah 1, ini R-wave, sini R-wave 300 bagi 1 ya 300. Kalau R-wave-nya di sini 300 bagi 2 ya 150. Ya, kalau dibagi 3 100 dan selanjutnya. Ini kalau dia iramanya reguler. Ya. Kalau udah reguler, nah itu susah. Ya, ini reguler, ini enggak reguler. Ya, ini reguler. Nah, bagaimana? Tadi kita tahu bahwa 5 kotak sedang itu kotak besar 1 detik, ya. Nah, ini ECG-nya ada garis enak nih, ya. Jadi ini kotak kecil, kotak sedang, kotak besar. Ini 1 detik. Nah, tinggal kamu ambil, terserah kamu mau ambil 10 detik, kamu mau ambil berapa detik, terserah. 6 detik, 3 detik, terserah. Yang mana yang paling aneh. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik. Ya, 6 detik ya. Nah, 6 detik sehingga kamu lihat ini. Ya, lihat ini. Ini 1,
Hitung arusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dalam 6 detik ada 7. 1 menit berapa? Kalau dalam 6 detik ada 7 rate-nya. Ya, dalam 1 menit berapa? Mentari? 70, Dok. Berapa ini? Iya, kan dalam 6 detik itu 7. Untuk 1 menit dikali 10 kan? Iya kan? Jadi 7 kali 10. Jadi rate-nya adalah 70 kali per menit. Ya. Jadi dia irama sinus ini. PQRS, 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 tapi ritmenya tidak ada yang irregular. Mungkin di pengaruh nafas. Nah, jadi irama sinus, rate-nya 70 kali per menit. Kalau tadi enak, tinggal lihat aja puncak-puncaknya. Ya, ini teratur. Kali ini kan tidak teratur. Ya, berarti ya. Nah, aksis. Jantung kita semua aksesnya ke kiri. Ya, siapa yang ditaruh elektrodenya makin mendekati aksis, dia akan makin tinggi. Ya, kalau 1 ke sana, ya menjauhi atau tangensial 1. Jadi dari lengan kanan ke lengan kiri, ya tidak begitu tinggi. Yang 2 dari lengan kanan ke kaki kiri. Nah, ini hampir sama dengan aksesnya, dia tinggi. Ya, yang ketiga dari lengan kiri ke kaki kanan, ya itu juga sama tangensial agak tinggi. Jadi makanya kalau di sini ada firima, ya. Makanya kalau kita lihat di monitor pasien-pasien kita di ICU atau pasien kita di monitor di mana, jadi kamu lihat monitor, kita pilihnya lead 2 atau V5. Ya, itu alasannya kenapa kita pikir lead 2 atau V5 karena itu sesuai dengan aksis jantung. Dan itu agak besar-besar ya, jadi enak kita lihatnya di monitor ya. Nah, cara lain ya, kamu tadi ambil di V1-nya berapa ya, V1-nya berapa. Kalau jumlahnya itu negatif di sini ya, kalau jumlahnya positifnya situ. Jadi kalau misalnya V1 dia ke atas, kita jumlahin berapa R-nya, berapa S-nya ya. Jadi ini garis ini R ya, mungkin S-nya ke bawah ya. Jadi R-nya berapa? Misalnya 10, S-nya tadi sampai min 3. Jadi R-nya itu 10 dikurang 3, 7 jadinya. Ya. Jadi kalau 7 kamu tahu sini 7, tarik garis tegak lurus sana ya. Kemudian kamu ambil juga di sini kamu ambil 3, lead 3 sama berapa semestinya ya, berapa R, berapa W. Kalau dia negatif ke sana, kalau ini nanti kamu taruh situ, nanti tarik garis. Nah, nanti dari sini kamu tarik garis garis resultan. Itulah kira-kira nanti ketemu aksisnya. Ya, yang normal aksisnya ini antara min 30 ini aksisnya. Ya, jadi kamu bisa aja nanti kamu lihat di list 3 berapa total. Ke atas berapa, ke bawah berapa. Misalnya ke atas itu misalnya 5, ke bawahnya 6, berarti min 1. Min 1 kamu tahu sini min 1. Ya. Nah, kalau 3, lead 3, ini lead 3, ya, lead 3, kamu lihat lead 3. Jika 1, 2, 3, APR, APR, FR kan, kamu ambil 3, berapa total jumlah? Ya, selisihnya berapa? Nah, kalau dia negatif taruh situ, ini kamu taruh situ, nanti tarik garis tegak lurus dengan garis ini. Sehingga nanti kamu ada titik temu, kamu ambil dari titik 0, itulah nanti aksisnya. Ya. Nah, ini normalnya seperti ini. Normalnya seperti ini. Ini kalau dia aksis ke kiri, kalau dia ini aksis ke kanan. Ya, aksis kiri biasanya pada pasien-pasien kita yang dengan apa? Dengan hipertensi, aksis kanan pasien-pasien kita dengan misalnya pulmonal problem. Nah, ini kalau kadang tuh bodoh-bodohnya begini ya, nanti bisa dihafalin ya. Nah, bagaimana jangan otot ini ya, otot ini mungkin nanti karena kita bukan dari aritmia, kita lewatin aja ini. Jadi itu kira-kira mengenai normal ya, normal itu tadi ada sedikit introduction ya, introduction dan itu. Nah, sekarang kita lari ke topik kita.
ya. Saya tadi saya kasih juga. Oh, jawaban itu kan. Ya, itu sebut aritmia. Jadi aritmia itu tuh A itu tidak, ritme itu jadi artinya tidak ada ritme. Sehingga ada timbul kata kalau tidak ada ritme ya asistol lah. Iya, asistol jadinya. Nah, jadi mati dah orangnya. Jadi timbul nanti istilah baru yang disebut disritmia. Ya, jadi kalau kamu baca nanti ada aritmia, ada disritmia. Ya, ini adalah detak jantung abnormal. Saya bahasa Inggris, Caroline Lee. Ya, dokter. Bisa bahasa Inggris, bisa ya bahasa Inggris. Bisa dok. Bisa Nah, dok. ya, berapa tuvelnya? Berapa tuvelnya? Belum pernah Berapa ngecek tufel? dok. Belum pernah ngecek Iya, dok. iya. Ya, nanti anak kedokteran mesti tuvelnya tinggi ya, semua ya. Jangan sampai ada nanti kalau dengan zaman kalian sekarang dengan nanti 40 50 lah ya, bahasa Inggrisnya diperkuat mulai sekarang. Jadi nanti kalau soal bacaan itu bisa buku babdi, bisa buku apa aja boleh ya. Ini itu mempermudah aja ya. Jadi disritmia jantung atau cardiac disritmia itu adalah detak jantung yang abnormal ya, detak jantung abnormal. Jadi iramanya itu bisa irregular ya sangat cepat atau dia lambat ya. Nah, tentu ini akan berisiko life threatening, artinya mengancam jiwa, artinya emergency ya. Jadi nanti bisa aja kalian lagi jaga di IGD, pasien masuk dengan sinkup, ternyata kamu pegang nadinya pelan sekali, oh kamu langsung tahu ini bradikardi ya. Nanti suatu saat bisa aja tiba-tiba orangnya kejang-kejang ya, oh kamu pegang nadinya cepat irregular, oh ini mungkin AF lepas trombus ya. Bisa saja dia bentuknya akan mengancam jiwa ya. Halo, halo, Waalaikumsalam. Apa gimana? Lagi dirawat, dia spin ya. Kalau putih normal. Iya, makanya dia dengan begitulah artinya aku dia ada langsung dia itu mungkin iya ya jadi jadi respon jadi datang lagi iya itu respon sama obat ya mudah-mudahan ada ya.
Putus ya? Ada suaranya nggak? Sudah masuk dok Lanjut. suaranya. Ah? Udah ya? Masuk ya? Sudah. Oke. Nah, jadi tadi seperti saya bilang tadi, EKG kita ini sebenarnya akan hanya muncul apa? Kita ngomong soal ritme. Halo? Ya dok, Iya suaranya dok, sudah masuk. tapi PPT-nya belum. Oke, kok di sini ganggu pandangan. Gimana caranya? Oke. Ya. Nah, ya, jadi kita nanti ngomongnya soal ritme dan rate. Ya. Kok hilang gambar kamu? Saya sudah muncul tapi hilang gambarnya. Oke, nah hilang lagi. Gimana caranya? Bego kali. Aduh, ini gimana nih? Oke ya. Nah, jadi ini ada tipe-tipe atau jenis-jenis dari apa disiplinnya jantung. Ya, ini apa? Ini yang saya dapat dari ESC tahun 2018 ya. Jadi dibagi atas dua, satu takikardia di mana kecepatannya di atas 100 kali per menit. Ya. Kedua bradikardia kecepatannya di bawah 60. Dan ketiga ada extra beat atau prematur beat ya, prematur beat. Nah, di takikardia ini terbagi dua ya, takikardia terbagi dua, ada supraventricle, ada ventricle. Nah, yang kita nanti bicara ini ya, ini ya. Nah, jadi ada atrial flutter, atrial fibrilasi, ada PSVT, ini paroxysmal supraventricular tachycardia. Ya, kemudian ada WPW. Kemudian nanti ventricle itu bisa ventricular fibrilasi, bisa prematur ventricular contraction atau yang kamu kenal sama ini dengan PES. Ya, kemudian ada long QT. Nah, mengenai bradikardia itu bisa bentuknya sinus bradikardia, artinya memang gelombangnya sinus, tapi heart rate-nya di bawah 60. Kemudian bisa ada blok konduksi, bisa di konduksi sinus, SA node, bisa di AP node konduksi. Kemudian ada yang disebut dengan sick sinus syndrome, ya. Kemudian macam-macam, ya. Oke. Slide-nya tidak muncul ya? Belum muncul. Aduh, gimana lagi ulang lagi ya? Ini gimana? Nina, hilang lagi Nina. Oke. Ini muncul nggak? Ini muncul nggak? Nggak juga. Belum dok. Jangan tolong bagikan Nina. Kok penyakitnya muncul lagi? Tadi putus kenapa? Habis ininya ya? Halo? Bisa jadi koneksi internetnya dok. Iya ya. Tadi ada Dr. Ansori telepon. Ini tidak muncul. Iya. Saya screen aku tidak muncul di sana. Ini ya? Ya. Itu muncul nggak? Muncul nggak? dok, muncul. Nah, ya ada tukang, ada dukunnya nih ya. Terima kasih ya. Iya ya. Ya tadi sampai mana tadi? Aduh. Tadi nyampe klasifikasi pembagian ada yang takikardi sama bradikardi dok.
Ada ya? Nah, ya. Definisi tadi katanya kita ngomongnya sekarang bukan aritmia tapi disritmia. Ya, itu tadi bisa potentially life threatening. Jadi bisa emergency. Secara ini dia berpotensi untuk mengancam jiwa. Ya, jadi sekali atau lambat sekali data teratur itu mengancam jiwa. Jadi tadi sebagai untuk IKG ini kita bahasan kita adalah rhythm dan rate, ya, rhythm dan rate. Tadi ingat bahwa cara baca IKG cari P dulu, ya, cari P dulu, mana nanti QRS, P bisa di mana saja, ya, kemudian rate. Cara menghitung rate, karena kamu penting sekali cara menghitung rate. Karena kalau di bawah 60 walaupun tidak teratur namanya brady. Kalau di atas 100 berarti 100. Bisa aja nanti kamu ketemu AF lambat. Jadi AF slow ventricular response. Ya kan seperti itu. Kalau udah cepat AF rapid ventricular response. Kalau udah normal AF normal ventricular response. Ya seperti itu ya. Jadi ini pembagian dari disritmia. Ya, pembagian dari disritmia. Ini dari ESC, ini guideline ESC terbaru 2018-2019. Disritmia jantung dibagi, ini pembagiannya sekarang. 1, 2, 3. 1 takikardia. Tadi kamu kita lihat bahwa beatnya di atas 100 kali per menit. Kedua, bradikardia, itu di bawah 60. Ketiga, ada prematur beat. Ya, jadi prematur, namanya prematur sebelum mestinya belum keluar, ya. Nah, berdasarkan apa asalnya, ya. Tadi bisa dari supraventricular, tadi katanya kita di bawah, di atas ventricle, ya, atau di ventricle di bawah. Jadi di atas ventricle tentulah batasnya adalah dari mulai P sampai Q. Q kecil tadi, ya, Q normal atau permulaan R itu wilayah dari supraventricular. Jadi kalau ada gangguan di mulai P sampai mulai QRS, Q itu mulainya adalah gangguan di supraventricular. Nah begitu nanti misalnya ke bawah, kan ke bawah cuma QRST, ya QRST. Nah QRS-nya kalau dia melebar, bertaki, atau cepat sekali itu kita namanya ventricle. Makanya nanti untuk supraventricle ada yang paling banyak atrial flutter, atrial fibrilasi, paroxysmal supraventricular tachycardia atau PSVT. Ini bisa nanti macam-macam, bisa WPW. WPW ini yang dari short PR interval. Jadi PR-nya memendek pada WPW. Di ventricle itu bisa ventricular fibrilasi, prematur ventricular contraction adalah QT. Nah, yang di ini ya tadinya ya adanya bisa sinus bradikardia, ya, bisa konduksi blok ada sini. Kadang-kadang pasien itu kamu pasien hipertensi, ya hipertensi datang ke kamu, pasiennya jadi lesu, lemah, mau pingsan, ya. Nah, tentu kamu kan harus ingat bahwa pasien hipertensi tentu mendapat obat anti hipertensi. Nah, jadi kamu harus pikir, kalau misalnya orang ini hipertensi, sekarang detak jantungnya lambat, siapa yang melambatkan? Ya, bisa aja obat kita, ya, beta blocker. Oh, ternyata pasien ini mendapat bisoprolol. Logikanya adalah kalau dia tidak simptomatik, artinya tensinya masih bagus, ya, tapi itu kita bisa stop, ya, stop, ya, kemudian kita kasih ganti lain, ya, ganti lain, misalnya kasih channel blocker, misalnya amlodipin yang punya efek untuk naikkan rate, ya, nah, kita bisa ganti. Nah, tapi kalau dia simptomatik, artinya tensinya turun, jadi orang ini tensinya turun, detak jantungnya lambat, ini pasien ini harus dikirim ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit. Nah, kalau pasien ini tiba-tiba datangnya ke emergensi ke puskesmas kamu, ya tentu kamu kena ini emergensi, harus bisa melakukan penanganan
dini, ya, penanganan awal. Tentu supaya orang ini jangan keburu kolaps, tentu kamu harus pasang IV line, ya, pasang infus, ya, kasih dia cairan, ya. Nah, itu jangan terpasang infus, kamu bisa masukin obat macam-macam, ya, bisa SA, kan di puskesmas ada, ya, bisa SA, kasih SA, ya, itu yang ada, ya, langsung kirim ke rumah sakit, ya. Nah, itu sudah sangat besar pertolongan untuk pasien ini, ya. Oke. Kemudian, ya, ini gejala, ya. Gejalanya itu bisa datang dan pergi seenaknya, ya, kayak tuyul, ya, kayak apa tuh, jelangkung, ya. Bisa, makanya ada yang PSPT, paroxysmal. Jadi paroxysmal itu datang dan pergi seenak udahnya aja. Kapan dia mau datang, kapan dia stop lagi, ya bisa aja, ya. Nah, jadi bisa pada jantung yang normal atau jantung yang sakit. Ya, gejalanya ini bisa bentuknya menitan atau sampai berapa hari. Jadi ada yang pasien-pasien yang sangat aware sama kondisi jantungnya, kemudian dia mengalami palpitasi, debar-debar. Cuman 2 menit, ada 1 menit. Kemudian ke rumah sakit ke UGD, direkam kan nggak ada, nggak ketemu lagi, ya, kecuali kalau dia WPW, ketemu kita nanti ada delta wave atau shock PR, ya, tapi kalau nggak ada ya nggak ketemu. Jadi pasien itu nanti stres sendiri dia, ya. Jadi kalau makin sering timbul, ada alat yang namanya Holter monitoring. Ya, Holter monitoring itu kita bisa pakai seperti ECG, ditempel di dada, ya, nanti dibawa pulang, ya, dibawa pulang, itu bisa merekod detak jantung dia 24 jam. Nah, jadi kalau sekarang dipasang jam 10, dia diminta jam 10 sudah ada di kita lagi untuk dibuka, nanti dilihat di komputer, kemudian kita lihat di mana ada gelombang yang dia maksud. Kadang-kadang nggak ketemu, ya, nggak ketemu, ya. Nah, kalau dia sekali-sekali itu yang susah, ya, sekali. Nah, kalau dia berlangsung lebih dari 30 detik, ya, 30 detik itu bisa disebut sustain, ya. Jadi kalau misalnya ada gelombang takikardia bentuknya supra maupun ventricle yang lebih dari 30 detik itu bisa disebut sustain, ya, menetap. Bagaimana Abrian tahu bahwa dia 30 detik kalau dari rekam jantung? Bagaimana ngitungnya? Sepanjang apa 30 detik? Ya, Adrian bisa tahu. Tadi kan sudah kita ngomong tadi. 1 detik itu bagaimana panjangnya? Izin menjawab dokter, kalau 30 detik sepertinya 150 kotak besar ya dok. Iya, jadi kalau 30 detik ada 150 kotak sedang atau 30 kotak besar. Jadi kalau terekod dia ada aritmia itu 30 kotak beras besar, jadi namanya sustain, ya, menetap, ya, seperti ya. Nanti ya, nah, tadi artinya apa yang dirasa tadi ada fluttering, debar-debar, ya, debar-debar, bisa cepat bisa tidak debar-debar. Kemudian ada palpitasi cepat, jantungnya tuh kayak racing, ya, ngebut, orangnya tidak nyaman sekali, ya. Kemudian itu bisa aja sesak nafas, ya, sesak nafas. Jadi detak jantung yang sangat lambat, detak jantung yang sangat cepat itu bikin orang jadi susah nafas. Ya, karena tadi pengisian ke jantung akan terganggu, pengisian ke arteri pulmonar juga akan terganggu, oksigenasi akan terganggu, oksigenasi ke koroner juga terganggu. Dan lebih parah lagi nanti ada sindrom low blood pressure itu ke otak, bentuknya adalah pusing, ya. Jadi jangan mentang-mentang nanti ada orang ke puskesmas, ke kamu klinik kamu, dok aku pusing, langsung aja kasih Panadol. Ya, tindakan yang paling gampang kalau orang keluhan pusing, keluhan debar-debar, apanya
kegiatan paling gampang, apa yang kamu lakukan, Angelia? Kalau ada orang pusing ke tempat kamu, apa yang kamu lakukan untuk pemeriksaan fisik? Paling gampang. Raba? Angelia, apanya kamu kerjaan? Raba apa? Raba nadi. Ya. Kita di ACS itu raba nadi, ya kan? Nadi terapa apa enggak? Ini itu. Bisa di radial, bisa di brachial, bisa di karotis, ya, bisa di dorsalis pedis. Ya, kalau dia ngomong dia debat-debat, dia ngomong sakit kepala, pusing, kamu tinggal raba nadi. Ya, oh nadinya bagus Pak, mungkin pusingnya karena yang lain. Ya, kalau tabib zaman dulu, kalau film-film silat kan lihatnya radial aja, cukup bapaknya kan berkolesterol ya. Bapaknya butuh pusingnya ya gitu ya, kayak itu ya, tahu dia ya. Oke. Nah, jadi bisanya kayak sakit di leher ya, kayak penuh sampai berat di leher sampai tadi ya sinkup atau akhir sinkup ya. Jadi sinkup itu bisa kardiak, bisa neuro ya, bisa ya bentuknya dari epigastric disorder ya. Nah, penyebab dari aritmia tadi hipoksia, kalau kita singkatkan HISDEP ya, HISDEP. Jadi ada hipoksia. Hipoksia ini biasanya pada gangguan paru ya. Kemudian sudah ada iskemik dan ada kepekaan yang tinggi, misalnya pada habis impak ya, ada angina, ada myokarditis seperti sekarang COVID ini myokarditis ya, myokarditis. Ada simpatis ya, peningkatan simpatis. Jadi ini yang merangsang terus. Jadi kalau mobil itu digas terus, orangnya nggak apa-apain, orangnya cuma istirahat, duduk aja nggak kerja, tapi detak jantungnya cepat. Itu simpatis punya kerjaan. Ya, bisa hipertiroid, bisa congestive heart failure, ya, memang pada kondisi itu simpatis meningkat, kemudian orang-orang yang cemas atau olahraga, ya. Jadi kayak semalam ada pasien ke saya bawa bapak, stoma nggak ada, ya, ini nggak ada, keringat nggak ada, cuman kadang-kadang mencret, ya, kadang-kadang mencret. Nah, detak jantungnya 116 kali per menit. Kalau dibilang cemas, tentu ada periodenya dia tidak cemas. Masa cemasnya 24 jam gitu ya. Nah, ada periode tidak cemas. Nah, ada kalau dia sudah istirahat, kemudian dibalik kita tentu akan menurun. Ini enggak sama gitu. Ya, 120 kali per menit. Dan tentu tadi kita harus mencari siapa yang memacu simpatisnya. Ya. Bisa tadi kita obat-obatan, kita tanya, Pak, makan obat apa? Ya, macam-macam obat bisa ini. Misalnya mungkin Bapak ini pernah ada asma. Tentu ada salbutamol di situ kali ya. Mungkin ada ibuprofen apa amiodarone yang situ yang tentu bisa merangsang. Ya. Sebaliknya yang tadi kalau memang melambat tadi kita beta blocker atau kalsium antagonis yang non dihidropiridin kayak diltiazem. Ya, orang itu dapat obat itu. Ya, seperti itu. Ya. Nah. Kemudian ini obat-obat banyak ya, obat-obat ya, banyak sekali. Bagaimana nanti kalau obat ini tidak boleh pada orang asma, pada beta blocker, tidak boleh amiodarone pada tiroid, ya, itu harus hafal semua. Nah, ini kadang-kadang yang susah, yang kamu sering lupa, itu elektrolit, ya, seperti saya bilang tadi. Gelombang QRS itu sangat dipengaruhi oleh natrium, ya. Jadi defleksi ke atas itu adalah channel natrium terbuka, dia channel natrium masuk intrasel, kalium keluar, ya, seperti itu kan. Pada eksen potensial, natrium defleksi influx ke intrasel, kalium keluar. Nanti repolarisasi terbalik,nya kalium yang keluar ke dalam, natrium keluar. Sehingga kalau dia hiponatremi, kita akan ketemu gelombang R yang kecil-kecil. Ya, sebaliknya kalau dia hipokalemi, kamu akan ketemu gelombang T yang kecil atau landai, ya. Nah, atau sebaliknya kalau gelombang T-nya tinggi sekali pada hiperkalemi,
ya, bisa seperti itu ya. Jadi kamu jangan juga lupa natrium, kalium, kalsium ya. Jangan orang misalnya kalsiumnya rendah, darah tinggi, kamu kasih kalsium antagonis. Nah, lebih parah lagi. Namanya aja sudah kalsium antagonis. Ya, kamu kasih dia itu tambah kalsium. Nah, kemudian ada bradikardi. Ya, ini ada six sinus syndrome. Kemudian regangan. Ya, congestive heart failure itu jantung teregang. Ya, teregang. Ya, sama kayak atrial stenosis itu atrium kiri teregang sehingga muncul AF. Jadi regangan itu akan memunculkan getar, ya. Jadi kalau ada tegang, ya tadi orang pasti bergetar, ya. Kondisi tegang akan bergetar, gampang untuk ribut, ya. Itu sama persis, ya. Jadi penyebabnya adalah distress, ya. Nah, faktor risikonya apa sih? Nah, tadinya kita ngomongnya dewasa, kita tadi adanya di sini bisa jenis kelamin, umur ya. Di sini dia bahwa paling sering ini anak-anak ya katanya ini pandemi. Tapi bisa juga pada orang ini ya. Dan jadi SPT itu terkait umur ya, umur. Ini bisa pada orang-orang yang muda atau tua ya. Dan penyebab penyakit yang paling sering adalah PJK ya atau yang lain-lain ya. Tapi PJK paling sering. Kemudian kongenital ya, kongenital ini misalnya yang lain macam-macam kongenital penyakit jantung bawaan. Bisa thyroid problem, obat-obatan ya, kemudian cemas, physical fatigue. Dan ini tadi kita itu ada batas maksimal ya, jangan dilewati. Jadi kalau kita melakukan treadmill, kita biasanya memacu jantung orang itu hanya sampai 80%, 80% dari kemampuan maksimal. Jadi banyak kamu dengar cerita-cerita di mana orang itu meninggal sudden death karena melampaui dari kemampuan. Ya. Jadi kalau kemampuan jantungnya hanya bisa dipacu sampai 200 kali per menit, nah itu ada namanya refraktor. Dan itu tidak bisa lagi dipacu. Nah, kalau lewat dari situ itu yang kadang jadi apa? Jadi orang sudden death. Kamu bisa dengar selama ini ya, orangnya sehat-sehat ya, olahraga tapi olahraganya berlebihan ya, tiba-tiba pasiennya meninggal. Ya. Nah, bisa sleep apnea ya, orang yang gemuk ya, ngorok ya, itu bisa apnea. Ya, dengan ngorok itu kan lidahnya jatuh belakang dan itu menutupi saluran trachea kita dan orang itu bisa mati kena obstruksi. Ya, jadi kalau orang-orang yang ngorok itu dianjurkan jangan tidur terlentang karena lidahnya akan jatuh ke belakang. Ya, nah ini nikotin ya, ini mudah-mudahan ini. Tapi ini harus kamu ketahui juga bahwa nikotin bisa saja nanti pasien kamu tiba-tiba pingsan, tiba-tiba apa, itu gara-gara nikotin atau drug yang lain. Ya, komplikasi tentu kalau tidak diobati ya akan memperlambat jadinya kalian bisa yang lain dan bisa sampai tak sadar atau cardiac arrest ya, jadi tadi bisa mengancam jiwa ya. Ini yang harus kita nih ya, jadi harus makan bagaimana ini ya, kemudian ini yang kita penting hindari tadi ya. Jadi ada yang teman-teman yang tidak pernah ngopi ya, tiba-tiba karena besok ujian ngopi ya, takikardi dia ya, gimana coba takikardi ya, bisa aja takikardi ya, apalagi yang belum pernah dia ngopi, tiba-tiba ngopi ujian besok, ujian tak jadi ya, jantungnya debat-debat, belajar tak jadi ya. Nah, jadi kalau ini ada yang bisa merasa diagnosis tentu tadi yang utama sekali ada EKG. Kenapa EKG ya? Jadi agak aneh kalau nanti ada dokter umum, apalagi keluaran dari Unsri ya, EKG-nya tak bisa. Ya gimana kamu mau ATLS, ACLS, BLS ya, tak bisa lulus ya, tak bisa nanti ya, karena itu akan apalagi nanti diperbarui setiap 2 tahun. Jadi kalau kamu dari kerja kalau salah 2 tahun atau 3 tahun nanti perbaiki ya. Jadi kalau tidak ngerti EKG agak ini sedikit ya. Nah ini dia bisa ini yang lain treadmill ya. Nah, ya ada yang paling ini kita bisa lihat intrakardiak
Jadi elektrofisiologi ini adalah kalau kita EKG yang ini namanya transtorakal ECG, artinya kita ECG-nya ditempel di kulit di dada, transtorakal. Tapi kalau yang elektrofisiologi, kita elektrodenya langsung masuk ke dalam jantung, ya. Jadi ini langsung masuk ke dalam jantung, ya. Oke, pengobatan tentu ada kateter ablasi, ya. Ada kalau bisa di karotis sinus untuk PSPT, ya. Vagal manuver, ini obat-obat kateter ablasi. Jadi itu yang penting. Nah, bagaimana kita nanti menganalisis irama tadi, ya. Ya, jadi sebenarnya ECG double slit atau IBAI sangat mudah. Ya, membaca EKG itu sangat mudah. Ya, tolong teman-teman jangan bilang baca EKG susah. Enggak ada. Baca EKG sangat mudah. Ya, pertama kali adalah cari gelombang P. Itu aja. Jadi kalau ambil gambar itu, kamu taruh di atas meja, cari gelombang P. Ada nggak gelombang P-nya? Mau dia gelombang P-nya sebelum, maupun sesudah, atau terkubur di QRS, tidak masalah. Yang penting ada gelombang P apa enggak. Nanti P itu normal, P itu nggak normal, P itu nggak ada, baru nanti ke bawah dia. Oh, ternyata ini bukan sinus, selesai aritmia. Ya, itu. Ya, itu gampang sekali. Jadi jangan bilang kata Juan Rose di tengah, susah dok, baca EKG dok. Nggak ada susah ya, istilah tengah. Ya, jangan bilang susah, ya. Nah, jadi itu kenali gelombang P. Itu bagaimana QRS, itu aja. Ya, tuh lihat apa timingnya, ya. Nah, ini tadi, ya, ini aja yang kamu perlu. Oke. Bagaimana nanti normal sinus system, AP block grade 1, AP block grade 2, AP block grade 3, ini ada bisa kejang di sini. Nanti ada atrial junctional, ada AF, ada PT, ada PPF sini, ya, vibrasi. Semua satu lembar ini aja. Ya. Oke, ya. Nah, ya, semua di sini, ya. Oke. Mungkin karena waktu, ya, nanti kalau ini saya tadi sudah ngasih introduction sedikit, kemudian sudah tadi bagaimana pendahuluan mengenai disiplinnya, pengertian disiplinnya, ya, apa tipe-tipenya. Nanti mungkin saya nanti mungkin kuliah sekali lagi aja, saya gabung antara supraventricular dengan ventricular. Tapi ini kira-kira sebelum ini kita mungkin di sini artinya kalau berdasarkan areanya bisa atrium, bisa di AV node, ya, bisa di ventricle, ya. Kemudian tadi bisa sangat lambat, bisa sangat cepat, ya. Ini, ya, jadi ini klasifikasinya kalau dia berdasarkan rate bisa tadi sangat cepat, sangat lambat, sangat lambat, sangat cepat. Nah, ini kalau dia di areanya seperti ini, sinus tachycardia, atrial tachycardia, supraventricular tachycardia, ya, ada junctional kepada AV node, ya, bisa PT tachycardia. Ya, ini kita bagi seperti ini. Ya, di sini kita akan ketemu irama atrial, irama junctional, ya, junctional itu dia ada di sini. Nah, irama junctional itu no P, ya, tidak ada P, ya, karena P itu adalah kontraksi atrium. Dia di sini tidak ada apa-apa, ya, artinya dia pintu. Masih ingatkan bahwa AV node, hanya AV node lah yang memperbolehkan gelombang normal konduksi ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya ada AF, ada flutter yang kecepatan sampai 300 kali per menit, kalau AV node-nya hanya membolehkan 80, ya akan keluar QRS-nya 80. Jadi di sini AF, ya, 80 berarti AF normo ventricular response. Ya, kalau dia dilewatkan oleh AV node 150 berarti AF rapid ventricular response, karena di atas 100. Ya, jadi AV node yang sekarang berbahan untuk membatasi.
Kenapa dia sampai seperti itu? Karena kerja Avinode ini kalau dibablas semua, kalau dikondisi semua 300 kali per menit, ini mati kita, ya. Kejang kita. Bagaimana jantung kita 300 kali per menit, ya? Kejang pasti mati kita. Ya. Oke. Mungkin itu dulu pada hari ini, ya. Siapa ketua, Leo? Leo siapa ketua? Ini ada 3 kelas, Dok, jadi ada 3 ketua sih sebenarnya. Kenapa? Di sini Siapa ada ketua? 3 kelas, jadi ada 3 orang ketuanya, Dok. Oke. Alpha, gamma, sama beta. Oke, ya. Jadi tadi saya minta maaf ya, terlambat ngasih kuliah karena tadi keburu sudah kateter, tidak bisa stop ya kecuali selesai. Alhamdulillah tadi kita bisa pasang cincin walaupun sudah blok total ya. Tapi tadi makan waktu 2,5 jam. Saya pikirkan tadi kalau 8.30 saya selesai 9.30, ternyata sampai jam 11. Ya, tapi tidak apa-apa. Jadi nanti untuk kuliah selanjutnya ini saya Supra sama Pentecost saya jadikan satu. Ya, demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok. Yo. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok.